Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pertemuan pada hari ini biasa. Hari semua tahu ibu mau ngapain? Tidak, Oke. Jadi hari ini ibu akan melakukan layanan dengan kelompok pada kalian, di mana bahasan atau topik yang akan ibu bawakan pada hari ini adalah membentuk dan meningkatkan semangat belajar pada diri. Sudah ada gambarnya, soal semangat belajarnya adik-adik sekalian. Nah, sebelumnya, mana kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Semoga semua sampai akhir kegiatan ya. Nah, kita di sini belum saling mengenal, jadi lebih baiknya untuk perkenalan dulu dan kelas dari mana? Mulai dari adik yang kedua. Baik, mengajar ibu, teman-teman mengenalkan saya Cakul dari kelas 12 Agama. Dari kelas 12 Baik, perkenalkan teman-teman dan ibu, saya Titi Putri dari kelas 12 MIPA 4. Baik, ibu, perkenalkan nama saya Putri Indonesia dari kelas IPS 1. Baik, sekalian. Jadi sudah saya kenal. Selanjutnya kita lebih berkah kegiatannya itu kita berdoa dulu. Nah, yang mau memimpin doa silakan. Ayo, silakan dari Saul. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan ini, terlebih dulu marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya karena kegiatan kita ini dibatasi oleh waktu dan ibu mau kesepakatan terlebih dahulu waktu yang akan kita gunakan pada layanan hari ini itu kurang lebih 45 menit. Apakah dari sekalian bersedia? Bersedia, Bu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya karena kegiatan ini lumayan butuh effort, jadi ibu akan mengajak adik-adik sekalian untuk gias terlebih dahulu. Nah, silakan untuk berdiri mungkin adik-adik. Oke. Jadi gamesnya itu pasang-pasangan ya. Jadi ada 4 orang, jadi silakan berpasangan. Terus silakan untuk saling merangkul satu sama lain. Nah, namanya itu ini kan lagu ya. Jadi yang laki itu yang bego-bego gitu. Jadi yang itu. Nah, itu apa-apanya itu harus ibu misalnya ini sempat
motivasi atau semangat belajar adik-adik sekalian itu terselesaikan atau terbantulah minimal pada layanan kita hari ini. Nah, kita langsung saja. Nah, itu ada menyediakan pembahasan atau materinya yang disebutkan pada merupakan poin di bukan tulis. Nah, di sini sudah dijelaskan ya materinya tentang membantu meningkatkan semangat belajar pada diri. Oke. Nah, adik-adik sekalian tahu tidak sebenarnya apa sih itu motivasi belajar atau semangat belajar? Yang saya tahu motivasi belajar itu adalah hal-hal yang menyebabkan kita agar mau belajar. Hal yang menggerakkan ya. Siapa yang punya pendapat? Saya itu motivasi belajar itu salah satu pendorong agar kita lebih semangat dalam belajar. Lihat jadi pada intinya motivasi belajar itu adalah sesuatu hal yang menggerakkan atau dorongan, baik itu dari dalam atau dari luar saat kita melakukan proses belajar. Nah, menurut KBBI sendiri, kalau belajar itu adalah motivasi belajar itu adalah roh kehidupan apa yang menjiwai segala makhluk baik hidup maupun mati menurut kepercayaan orang dulu dan tidak dapat mendapatkan kekuatan. Nah, jadi itu roh atau semua di sini pikir roh apa? Punya Itu roh itu yang menggerakkan kita untuk bagaimana kita semangat belajar dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada strategi meningkatkan belajar agar lebih semangat. Jadi ibu akan memberikan beberapa strategi buat kalian bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini sudah terlihat ada 5 poin ya. Yang pertama, adik-adik sekalian itu harus memiliki tujuan dan alasan yang mendasari kenapa sih saya harus belajar, kenapa harus sekolah mungkin, kenapa harus kerja tugas. Nah, itu harus punya semua jawabannya dan harus jelas. Kenapa kalian sekolah, kenapa kalian melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah adik-adik sekalian harus tahu gaya belajar kalian itu seperti apa. Kalian juga belajarnya dalam kondisi bagaimana, dalam situasi apa. Jadi kan ada 3 jenis gaya belajar ya, estetik, visual, dan auditory. Jadi sudah tahu ya. Dan yang poin ketiga adalah buatlah rencana dan target belajar kamu. Nah, di sini ini sangat penting ya. Jadi kalau misalnya kita mau action tanpa adanya target atau kita mau buat suatu catatan minimal, itu biasanya kita dengerin dengan kayak mau bikin ini. Karena itu tidak ada persiapan atau catatan sebelumnya, langsung action. Jadi kalau misalnya sedikit selesai semua. Nah, itu. Yang keempat itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, itu sangat penting. Jadi adik-adik sekalian itu harus belajar dalam lingkungan yang benar-benar menurut adik-adik itu bisa mendukung atau bisa membantu
kalian dalam proses belajar minimal tidak mengganggu lah gitu. Tergantung kalian tempat yang suka ini, di tempat lingkungan ini yang memang suka kamera misalkan ke tempat yang ramai dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah yang terakhir strategi yang bisa kita lakukan adalah hindari gangguan belajar. Nah ini juga hal penting ya yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi mungkin kalau tentang gangguan belajar itu adik-adik sendiri yang tahu apa sih gangguan belajar itu begini gangguan seperti ini nggak bisa Kak saya ibu. Nah kalian sendiri yang tahu apa hambatannya. Maka dari itu ibu di sini membantu untuk bagaimana segala masalah itu agar bisa kalian atasi dan lewati. Nah, pertanyaannya sudah paham kan strategi dari meningkatkan motivasi belajar ini? Semoga bisa diterapkan ya. Nah, poin selanjutnya itu adalah pengaruh motivasi belajar pada diri. Nah, sebelum ibu jelaskan pengaruh motivasi belajar pada diri ini, siapa dulu yang bisa jelaskan apa sih pengaruh motivasi belajar atau ini lah misalnya menurut Kak pentinghah itu motivasi belajar? Apa alasannya? Pentingkah itu motivasi belajar? Tidak. Menurut Kak pendapat Penting Bu. kenapa? Karena kalau saya sendiri secara pribadi kalau tidak ada motivasi belajar dari diri saya sendiri kayak ogah-ogahan begitu kayak bagaimana begitu loh Bu. Yang berganti yang Ogah-ogahan kayak ya gitu pulang gitu. yang lain penting tidak? Menurut aku kenapa? Karena seperti yang kita bilang tadi bahwa itu bisa menggerakkan kita supaya kita mau belajar. Iya, itu ya betul. Seperti itu motivasi belajar. Di mana itu adalah sebagai pendorong yang mengaktifkan, menggerakkan dan menyalurkan tenaga kita. Nah, oke, mungkin hanya sesingkat itu ya materi yang akan ibu sampaikan. Karena dengan menjalankannya ada bagaimana adik-adik tahu tips atau strategi bagaimana cara supaya semangat belajar dan terus belajar Pak seperti itu. Nah, mungkin sampai situ materi yang ibu paparkan. Semoga bisa adik-adik sekalian pahami dan terapkan dalam proses belajarnya. Nah, selanjutnya dari sesingkat pembahasan yang telah ibu sampaikan, pastilah ada yang menjawab. Nah, siapa nih yang bisa simpulkan materi yang telah ibu sampaikan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang bisa saya angkat, saya pahami dari kegiatan kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang bisa saya tangkap atau saya pahami dari kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu gimana motivasi belajar itu adalah
Baik, sekalian terima kasih ya ini luar biasa. Jadi selanjutnya karena adik-adik sekalian sepertinya sudah paham tentang materi yang telah kami sampaikan, Ibu akan membagikan dia buat kalian. Jadi ada tugas buat kalian dan Ibu. Nanti mungkin via online ya. Ya, baik Bu. Tugasnya itu sampai jam 12 malam. Siap Bu. Terus setelah itu silakan. Nah, mungkin karena sesuai dengan kesepakatan bersama, waktunya kita itu terbatas. Selanjutnya mungkin oke, sampai detik ini bagaimana perasaannya adik-adik? Apakah sudah merasa plong atau sudah ada yang bisa kita petik dari kegiatan kita hari ini? Ada yang cukup merasa lega, berjumpa ya. Nah, selanjutnya mungkin sudah berakhir kegiatan kita hari ini. Tempat kita banyak bersyukur dan menutup kegiatan kita ini dengan hamdalah. Dan mungkin ada yang bisa membimbing doa kita juga. Teman-teman, semoga kegiatan ini berjalan dulu. Kita akan doa mulai. Terima kasih ya buat partisipasi dan aktivitas dari semua. Iya, betul.